Sementara itu, Denada hingga kini rupanya masih enggan menunjukkan wajah putri sematawayangnya, Aisyah Aurum, yang kini sudah berusia 12 tahun. Denada dan Jerry Aurum, mantan suaminya, seolah kompak menutupi wajah putrinya dengan stiker saat memposting wajah Aisyah di media sosial. Bukan tanpa alasan, Denada dan Jerry mengambil keputusan tersebut. Semua dilakukan Denada demi menjaga kenyamanan putrinya. Benarkah Denada baru akan mempublikasikan wajah putrinya jika Aisyah sudah beranjak dewasa? Aku ini mudah banget sih, maksudnya bukan mudah ya, simple banget. Alasannya adalah alasan pertama itu tentunya karena memang sosial media itu kan tidak diperuntukkan untuk anak kecil gitu ya. Aku berusaha untuk melindungi dan menjaga dia dari apapun lah gitu. Apalagi sekarang posisinya dia itu di Singapura dan aku banyak berada di Indonesia. Aku rasa dengan menutupi wajahnya dia akan memberikan kenyamanan dan keamanan juga buat dia itu. Terus yang lain juga karena memang kalau kita umat muslim kita tahu yang namanya ain. Jadi itu juga yang tentunya kita hindari semuanya. Karena kalau dia udah dewasa, udah cukup umur, udah boleh punya medsos sendiri, dia boleh menentukan sendiri. Silahkan kalau dia punya medsos dan dia mau posting wajah dia, biar itu jadi keputusan dia nanti saat nanti dia sudah cukup umur untuk pegang medsos gitu. Ya, Denada memang ingin menjaga kenyamanan putrinya. Pasalnya Aisyah kini sudah beranjak dewasa, apalagi ia coba baru sembuh dari kanker leukemia. Apalagi di usianya sekarang membuat Aisyah sudah mulai berjerawat hingga membuat wajahnya gampang breakout. Benarkah Aisyah jadi insecure dengan wajahnya yang breakout? Dan dia kan udah umur 12 ya, jadi udah mulai ada jerawat gitu-gitulah yang namanya anak umur 12 tahun. Secara hormonalnya dia juga sudah seperti itu, jadi udah mulai ada jerawat gitu. Dan kesian kemarin dia sempat breakout juga gitu ya, sempat jerawatan gitu. Terus aku kasihan sih karena di satu sisi sebagai seorang ibu aku kepengen juga membangun kepercayaan diri dia bahwa yang namanya kamu itu harus percaya diri bukan karena look kamu gitu. Kemarin alhamdulillah aku akhirnya untuk urusan skincare-nya Aisyah sama makeupnya Aisyah aku pakai produk lokal ya. Meski sempat insecure, namun berkat dukungan Denada, Aisyah tetap berusaha bergaul dan mengikuti berbagai kegiatan sekolahnya di Singapura, diantaranya ikut ekskul dance. Bahkan Aisyah sudah mulai berani tampil di setiap acara sekolahnya. Aktif di kegiatan-kegiatan ekskul gitu, karena anaknya sukanya dance, jadi dia ikutnya dance dan dia udah alhamdulillah beberapa kali dapat kesempatan untuk tampil di sana. Ya tampilnya buat kayak acara-acara community ya, jadi community acara-acara yang memang diperuntukkan untuk charity gitu, yang diorganize atau diadakan oleh sekolah gitu. Ketika kepulangan STY ditangisi para fans sepak bola tanah air, terutama supporter fanatik Timnas Indonesia, di jagat maya juga heboh video ketika Gen Halilintar tengah asik makan malam di sebuah restoran diduga berada di sekitar Tanah Suci Mekah, Saudi Arabia. Pada video yang diposting Ibunda Atta Halilintar yakni Lenggo Geni Faruk, tampak keluarga besar Gen Halilintar ini asik makan daging steak dengan dorongan minuman wine yang diklaim tak mengandung alkohol. Ada alkoholnya sama sekali, nggak memabukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Disclaimer guys, kita coba aja rasa seperti apa ya. Minumnya tetap 3 kali teguh ya, Inna Rasulullah. Rasanya kayak anggur merah, sama sekali tidak ada alkohol. Video itu menuai kontroversi di kalangan warganet. Meski Lenggo Geni Faruk mengklaim jika wine tersebut tak mengandung alkohol, tapi ternyata berdasarkan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak bisa dinyatakan halal meski tanpa kandungan alkohol. Alasannya produk tersebut merupakan jenis tasyabuh atau dianggap menyerupai dengan produk yang diharamkan dalam Islam. Artinya meski wine tersebut diklaim tanpa alkohol tetap saja tak bisa dinyatakan halal. Bahkan sikap komisi fatwa tersebut sebelumnya juga pernah ditegaskan ketika pada 2015 lalu. Lantas, apa kata Dai Kondang Ustadz Hasan Kosasi? Orang hanya minum 1 sloki, 1 gelas, tidak mabuk.
Tetapi begitu minum bergelas-gelas, maka ini sudah dikategorikan sesuatu yang muskir, sesuatu yang memabukkan. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Minuman yang ketika dikonsumsi dengan banyak akan memberikan efek mabuk, hilang kesadaran, hilangnya akal, maka sedikitnya pun dikatakan haram. Minuman yang nikmat masih banyak, jangan konsumsi wine yang katanya berlabel halal. Dan orang-orang yang membuat narasi ini buru-buru bertaubat, mohon ampun kepada Allah, karena wine sejatinya adalah haram. Belum usai masalah wine yang diklaim tak beralkohol dan dicicipi nyaris seluruh keluarga Gen Halilintar, kedua orang tua Atta Halilintar dan Thorik Halilintar ini juga menuai cibiran dari warganet setelah mengunggah video minum kopi yang dicampur emas 24 karat. Geni Faruk, demikian ia kerap disapa, bahkan menyebut badrol harga kopi yang mengandung emas ini bisa menghabiskan uang 5 juta 1 cup. Pertama kali nyobain kopi 5 juta. Kopi dengan 24 karat gold 9. Oh my god, this is so kopi. Pahit, tapi rasa kopinya ini memang rich kok. Tuh lihat nggak bibir Abi udah emas. Nah tadi Abi udah nyobain mati itu kopi. Lihat bibirnya beremas-emas. Dan lagi-lagi, tindakan pamer minum kopi bercampur emas ini pun menuai kontroversi dari kalangan warganet. Lantas, bagaimana pandangan Islam ihwal kebiasaan jor-joran ini? Ya, saya setuju dengan netizen. Apapun yang berlebihan maka akan menimbulkan efek negatif yang akan membuat reaksi orang-orang yang tidak akan berbuat bagus kepada dirinya. Menurut saya itu israf. Israf itu berlebihan. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan dalam makanan apapun, minuman apapun, dan pakaian jangan berlebihan. Sebab apa? Allah nggak demen, Allah nggak suka. Kalau dikasih nikmat, ya yang sesuai aja lah porsinya.